Shalom, selamat pagi. Shalom. Mari kita memuji Pagi Tuhan. semuanya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan tersenyum
Yesus Kristus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta dari renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Kau telah berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya. Shalom yang Shalom. sudah bergabung, Pak Haleluya. Erwin, Bu Tuhan. Ira, semuanya shalom, Haleluya. selamat pagi. Tuhan. Pak Martin, Bu Feby, Bu Wanda, Pak Budi, Haleluya. Pak Mei, Bu Ruli, Bu Elias, Pak Elias, selamat pagi. TXXT HBBE, selamat kenal, selamat Iya. pagi, selamat bergabung. Baiklah, kita mulai baca firman Tuhan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yesus adalah pokok anggur. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Ya. Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Dengan perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Amin. Shalom, Cece Emi, shalom, Bu Rima, Pak Anton, Stefanus, semua yang sudah bergabung, good morning. Yesus pokok anggur. Ada 3 makna penting ya. Yang pertama adalah persatuan kita dengan Yesus. Immanuel, Yesus ada bersama dengan kita dan kita pun ada bersama dengan Dia. Kesatuan orang percaya dengan Kristus adalah mempunyai semuanya. Dengan sendirinya kita tidak dapat melakukan apapun tanpa Dia. Jika aku melakukan tanpa Kristus, maka aku tidak menyatu dengan Dia. Tidak ada tindakan terpisah sekecil apapun tanpa Dia yang Tuhan perkenankan ya. Tindakan yang terpisah sekecil apapun tanpa Dia akan menjadi layu dan mati. Bagaikan sebuah carang pohon alami yang patah, layu dan akan mati. Amin. Kalau kita memperhatikan pohon anggur ya, di tempat parkir di belakang gereja, pohon anggurnya carang-carangnya karena tidak pernah dipotong melambai-lambai luar biasa sehingga menjadi peneduh. Memang berbuah, tetapi karena
buah kecil-kecil sudah dipungut oleh orang-orang, maka dia tidak ngambek ya. Dia ngambek. Nah, seperti itu ya, ada carang yang patah, ada carang yang kemudian kering, dan itu dipotong ya. Kami potong dan kami bakar ya. Seperti itulah kita. Kalau kita tidak melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan, akan patah ya. Usaha kita kalau kita tidak serahkan ke dalam tangan Tuhan, usaha kita akan mati ya. Seberapa banyak kita melihat usaha-usaha yang buka tutup ya, teristimewa di dunia kuliner ya. Mereka pakai kuasa-kuasa kegelapan untuk melariskan dagangan. Tetapi itu pun tidak akan bertahan lama ya. Mereka memviralkan pakai segala cara ya, di medsos dan sebagainya. Tetapi jika itu memang bukan dari Tuhan ya, tidak bertahan lama ya, jadi tutup. Nah, apakah engkau mau memiliki usaha buka tutup? Pelayanan kita kalau tidak di dalam pokok anggur kebenaran ya, menghisap sari-sari dari firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan kepada umat, maka ya larilah umat kosong ya, bisa tidak ada apa-apa begitu ya. Jadi kita terlebih dulu harus bersatu dengan Yesus. Benar enggak Pak Gem? Iya benar. Jadi persatuan dengan Yesus itu diperlukan ya. Melekat pada Yesus. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah itu untuk Kristus. Apakah kita melayani di gereja, membersihkan rumah kita sendiri, mengurusi bisnis kita sendiri, lakukan semuanya bagi Kristus. Amin. Amin. Jika kita membersihkan toiletnya sampai bersih atau asal-asalan ya. Saya belajar dari ibu kos saya ya, waktu saya kuliah. Selamat pagi Bu Viken, Pak Henry, Stanley, Stephen, selamat pagi. Saya belajar dari ibu kos. Ketika sudah pukul 10 malam, mereka mau tidur, maka ia justru memeriksa toilet. Dan yang diperiksa toilet pembantu, toiletnya sendiri, semua toilet dia periksa. Maksudnya apa? Dilihat sudah dibersihkan enggak hari itu ya. Jadi kalau Anda sebagai pemilik rumah tidak pernah memeriksa toilet Anda, entahkah gayungnya sudah karatan, entahkah itu penekan di flush di toilet itu sudah rusak, ya tetap aja bertahun-tahun akan rusak ya. Tetapi jika kita memperhatikan kebersihan itu seperti kita bekerja untuk Tuhan, maka pasti jadi kinclong ya. Saya punya resep yang manjur, tidak usah mahal-mahal. Satu plastik hanya berapa Bapak? 1.000 ya. Namanya apa? Sitrun ya, untuk membersihkan keramik, bahkan membersihkan handuk yang kuning itu cuma cukup 1.000 rupiah dibagi 2 ya, ditaruh di ember, ditambahi baking powder ya. Kalau baking powder ya mungkin 5.000 apa 10.000 gitu kan, tidak banyak, hanya 1 sendok makan. Nah, jadilah keramik yang kinclong, jadilah toilet yang kinclong ya. Itu hanya disapukan saja begitu, tidak usah mahal-mahal, beli mahal-mahal. Asam itu musuh daripada karat ya. Apa itu? Kerak. Kerak itu dimusuhi oleh asam ya. Dengan asam maka kerak itu akan pergi. Handuk-handuk yang mangkak melembung. Kenapa kok mangkak terus melembung sekali? Jadi kalau warna putih itu bagaimana bisa menjadi putih kinclong ya? Ya rendamlah sama bahan itu tadi ya. Jadi kita bekerja itu sampai maksimal ya, semaksimal yang kita dapat kerjakan sehingga hasilnya itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Memang Tuhan senang sama toilet yang bersih.
ya pasti senang lah. Karena kalau toiletnya bersih, engkau pasti juga sehat ya, nggak sakit-sakitan. Karena di situ sarang kuman, bukan? Nah, inilah yang dimaksud dengan apa? Kita melayani Tuhan. Kita melayani rumah tangga kita. Shalom Bu Reni, Pak Frans, Esther, Sepsi, Pak Anton, selamat pagi semuanya. Kita melayani Tuhan bukan berarti di mimbar nyanyi, khotbah, tidak. Bagian kebersihan pun kita melayani Tuhan. Kita membersihkan rumah tangga kita dari segala sampah, itu juga melayani Tuhan. Hasilnya apa? Rumah yang bersih dan wangi. Kemarin ada acara Full Gospel Businessman di rumah saya ya. Pada akhirnya kalau kita ada acara, entah itu kelompok sel, entah itu pertemuan-pertemuan yang melibatkan 10-20 orang, masih cukup rumahnya. Akhirnya kita yang pertama apa? Bersih-bersih. Bersih-bersih dulu ya, menata kursi, menggeret sana, menggeret sini. Coba itu digeret sofa, ternyata bawahnya ada banyak kotoran ya. Entah dari mana, padahal ya nggak pernah ada orang duduk di situ, tetapi ada debu, ada bulu-bulu, walaupun anjing tidak masuk ke rumah, entah itu dari mana ya, bulu-bulu kain atau bagaimana. Ternyata ya harus dibersihkan dan dipel ulang ya. Saya juga seneng kalau ketempatan itu karena apa? Bersih-bersih sekalian gitu ya. Jadi disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ketika rumah kita bersih, rapi, tertib, nah Tuhan dimuliakan. Amin. Yang kedua, terlepas dari Yesus kita akan gagal, layu, dan mati. Kalau kita keluar dari firman Allah, kalau kita keluar dari perlindungan Tuhan, pastilah kegagalan akan menimpa kita. Seberapa banyak orang yang gampang sakit ya. Tetapi bagi orang-orang yang aktif di dalam melayani Tuhan itu tidak gampang sakit ya. Karena apa? Dia makan firman. Manusia hidup tidak dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Seperti kita yang tiap pagi, ya mungkin juga nanti yang punya kesempatan siang atau malam hari merenungkan firman yang sudah kami renungkan pagi hari ini. Pasti ada beda lah, ya pasti ada perbedaan. Ketika engkau makan firman, engkau mendapat nutrisi yang baik dari firman Tuhan, maka engkau akan kuat, maka engkau akan sehat, maka segala pekerjaan yang engkau kerjakan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. 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 Jadi jangan sampai terlepas ya, menjadi carang yang mati, menjadi carang yang layu dan mati. Tetapi kita harus menyerap nutrisi dari pokok anggur kebenaran itu. Yang ketiga, kehidupan rohani dan sekuler akan benar jika kita tinggal di dalam Dia. Tidak saja kita di pekerjaan kita ya, tidak saja kita bekerja secara sekuler atau di dalam dunia ya, dunia perdagangan, dunia apalagi pertanian, dunia apalagi macam-macam lah, di pabrik dan di mana. Kita tidak akan sukses kalau kita keluar dari Kristus ya. Terlebih-lebih di bidang agraria ya. Tiba-tiba saja semalam kan, bukan semalam, kemarin malam ya, hujan deras sekali. Nah itu bidang agraria kan bisa bingung. Mestinya dia menanam tanaman-tanaman untuk panas, tetapi tiba-tiba diguyur hujan. Itulah maka orang-orang agraris itu sangat agamawi ya. Mereka meminta pertolongan kepada yang kuasa. Kalau di Porong itu ada Candi Pari. Candi Pari. Kami berulang kali ke situ ya. Melihat kenapa candi ini kok didirikan pada era zaman dahulu ya, kerajaan-kerajaan itu. Nah, karena apa? Hasil panen yang melimpah.
sehingga didirikan tempat penyembahan untuk dewa-dewinya, Candi Pari ya. Kalau tidak salah Dewi yang Dewi Sri mungkin yang disembah ya. Itu zaman tradisional, zaman Baheula ya. Mereka sudah mencari Allah, tetapi mereka merupakan dewa dan dewi. Hari ini kita mendirikan penyembahan kita bukan di atas bangunan-bangunan atau manusia yang didewa-dewakan, tetapi kita menyembah Allah yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, disitulah pokok anggur kebenaran itu kita hirup, kita serap sari-sarinya. Kalau manusia dunia saja mengerti bahwasanya berkat itu datang dari atas, apalagi kita yang dikatakan bahwa Allah turun ke bumi, berdiam di antara kita. Immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan ada di dalam kita. Terus mengapa kita kok tidak mau berada di dalam Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang aneh kan? Kalau saudara tidak bisa jawab. Ya pastilah kalau Tuhan bersama kita, tentu kita juga bersama Tuhan. Ada amin? Amin. Maka dari itu Immanuel, jadikan Yesus pokok anggur kebenaran dalam hidupmu. Pasti engkau akan berhasil dan beruntung. Kalau engkau berkata, kok aku enggak ya? Kok aku masih menderita ya? Ya mungkin perlu refreshing, rest, memikirkan dan minta Tuhan berbicara dalam hidupmu. Masih ada yang salah atau tidak? Jika tidak ada, tunggu proses Tuhan. Amin. Menunggu. Untuk berbuah anggur yang lebat itu harus ditunggu ya. Harus dipupuk, harus diberi air. Tetapi nanti kalau sudah berbuah, maka air itu harus dikurangi. Supaya apa? Manis buahnya. Jadi mungkin engkau tertekan sekarang, engkau ada dalam proses sekarang, supaya buahmu itu menjadi manis. Siapa yang hari ini dalam penderitaan, mungkin kesengsaraan hidup, macam-macam kan ya, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan apa lagi Pak Gem? Pekerjaan, apalagi rumah tangga ya, kesro, cincong, tidak sesuai paham. Nah, itu sepertinya engkau mengalami suatu proses, bukan? Proses kehidupan. Nah, pohon anggur ini harus dipotong carang-carang yang tidak bakal berbuah dan diharapkan tidak berbuah. Di situ itu dipotong. Ada cara untuk memotong ya, yang mana yang harus dipotong. Sehingga carang-carang yang sehat itu bisa berbuah. Dan apabila buahnya sudah lebat, supaya jadi manis, pengairannya ditunda, artinya dikurangi, tidak usah disiram banyak-banyak ya. Nah itu kan menderita si anggur ini. Dia tetap harus memproduksi zat-zat yang menyebabkan buahnya besar. Tetapi airnya dikurangi. Akhirnya muncul apa? Rasa manisnya dikeluarkan, saudara. Saya tidak tahu istilah kimiawinya. Itulah seperti kehidupan kita. Ketika kita diberi air, kita dimanja sama Tuhan, semua diberi, itu ya just seneng-seneng aja. Tetapi ketika semua ditarik, kesehatan ditarik, keuangan ditarik, apalagi yang ditarik? Keharmonisan, persekutuan ditarik. Apa yang kau berbuat? Tetaplah berproduksi, tetaplah berbuat ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga nanti Tuhan mendapati, oh buah anggur ini manis. Orang lain makan, oh manis anggurnya. Jadi apa? Untuk manisnya kehidupan yang kamu mau rasakan, terima proses penderitaan. Kalau banyak orang khotbah itu berkat, oh belum tahu menderita ya. Menderita ya ada berkatnya ya, berkat penderitaan. Karena Tuhan sudah ngomong, sangkal diri, pikul salib. Amin. Jadi hari ini yang sedang dalam proses ya,
nikmati aja proses itu. Tetaplah berkarya untuk Tuhan. Yang kerja ya tetap kerja, yang cari nafkah ya cari nafkah terus, jangan berhenti. Wes aku tak tidur aja. Dalam tidur pun nanti kamu mimpi buruk, dikejar-kejar hantu. Kalau saya kebanyakan tidur, mimpinya buruk-buruk. Tetapi kalau tidurnya cukup, mimpinya indah-indah ya. Jadi Bu Rebecca Sirait ini komen ya, puji Tuhan, benar sekali. Ya, Bu Rebecca Sirait ini juga ngalami ya proses, nggak mudah melayani di Sumatera ya. Ayo ke sana, mau ke sana. Ke sana aja harus berjuang ya, perjalanan. Walaupun ada uang, perjalanan harus berjuang ya. Berapa jam nyampe baru ke pedalaman kayak ke desa kayak, tapi apa proses yang dialami pasti indah gitu ya. Amin. Kalau kita mau dibentuk pasti indah. Oh, sorry, Bu Rebecca Sirait ini sekarang di Papua ya. Luar biasa di Papua, jauh banget dan mahal tiket ke sana ya. Naik kapal bisa seminggu ya. Terkatung-katung di atas kapal. Tetapi Bu Rebecca ini luar biasa ya, mengembalakan di Papua. Nah, kapan siapa yang mau ke sana, kita bikin tim renungan gembala ke sana gitu ya, Bu ya. Didoakan saja ya. Kalau ada kerinduan pasti Tuhan jawab ya. Pasti Tuhan sediakan. Kembali kepada proses hidup. Ayo hari ini ndak usah takut, ndak usah gentar. Mungkin anak-anakmu yang memproses kamu ya. Jangan katakan anakmu kok begini begitu, tetapi engkau yang diproses oleh Tuhan ya. Sangat berat perjuangan pelayanan di Papua, Ibu, benar seperti yang Ibu khotbahkan ini. Benar, orang sana ya untuk keramas aja ya sulit loh, karena airnya itu ndak nempel di rambut kan. Ini rambut kan lurus. Coba di sana kan apa ya? Keriting ya. Tapi indah kalau dipanjangin ya indah gitu ya. Semua ada spesifikasinya sendiri-sendiri ya. Semua ada estetiknya sendiri-sendiri. Maka dari itu pagi hari ini ayo semangat ya. Walaupun persoalan itu tidak mudah. Walaupun hidup itu tidak mudah ya. Tetapi bayangkan aja untuk menghasilkan anggur yang manis tadi itu. Perlu perjuangan ya. Masih kecil hijau, bagaimana bisa jadi manis? Perlu dipupuk, perlu dikasih nutrisi, perlu dipotong, perlu disiram ya. Nah, sakit enggak? Ya sakit lah. Semua pasti ngerasain sakit. Tadi pagi Pak Gem ngomong, aku sakit kabeh. Bangun tidur loh. Habis ngorok bilang aku sakit kabeh. Saya bilang, ya karena enggak tahu olahraga ya. Ya kemarin kita terlalu forsir gitu ya. Forsir sebab mau ini itu dalam satu hari mau dilaksanakan semua. Ke Mojokerto nyopir sendiri bolak-balik. Sudah sore terus ada ibadah full gospel, bersih-bersih rumah dan sebagainya, semua ditaruh satu hari yo sakit. Apalagi nggak tahu dilatih ya. Menjadi orang yang di luar kan Pak Gem ini jaga toko ya, jadi duduk diem nggak pernah gerak gitu loh ya. Jadi Pak Henry juga jaga toko, tapi Pak Henry jalan ya 2 putaran di Pondok Mutiara. Jadi nggak ngeluh sakit, tapi ya nggak tahu lagi ngeluh sakit saking aku nggak denger. Iya barangkali Bu Maria ya. Bu Rebecca nulis, kita hamba Tuhan benar-benar diproses Ibu dalam segala hal. Puji Tuhan ada perlindungan Tuhan. Nah iyalah. Amin. Ketika kita memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, nah kita tidak bisa lari kan. Ya tetap dengan diproses, digosok, supaya timbul seperti emas. Amin. Amin. Ayo hari ini kita lalui dengan sukacita. Besok kita melayani Tuhan, yang ke gereja masing-masing ke gereja. Yang beribadah harus beribadah. Yang harus menghafalkan firman, ayo dihafalkan ya. Mungkin ada PR ya dari gembala yang bersangkutan. Jangan takut. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin.
Weekend nulis, puji Tuhan jalan pagi setiap hari sehat selalu. Saya tadi jalan pagi sebentar ya. Terus tangan kanan kiri beli apa itu pisang ya. Saya pikir wah kok berat ya 2 pisang saya bawa. Tetapi saya ingat kita harus latihan beban kan. Kita harus latihan barbel. Daripada barbel ini pisang 2 cengkeh ini saya bawa kiri dan kanan. Memang tangan kanan lebih kuat ternyata dari tangan kiri ya. Tangan kiri agaknya meronta, agaknya sambat. Maka dari itu tangan kiri kita ini juga harus dilatih ya. Kita ini terlalu banyak pakai tangan kanan. Tangan kiri ini kita harus latih. Seringkali tangan kiri saya juga emosi, kram dan sebagainya. Karena nggak pernah dilatih ya. Maka dari itu ayo kita latih tubuh kita. Kita latih roh kita. Kita latih pikiran kita. Tetap ada di dalam Yesus pokok anggur kebenaran. Amin. Ayo kita berdoa. Terima kasih Bu Sirait. Semoga di sana just fine. Oke, diberi jemaat yang banyak. Makin banyak persoalan, makin sehat. Makin diberkati Tuhan. Makin diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus tentang pokok anggur. Ya Tuhan, kami mau jadi carang-carang dan selalu melekat pada pokok anggur ya Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan kami bisa berhasil. Kita bisa carang-carang kita menjadi sehat, kita bisa berdaun, berbuah, dan buah-buahnya itu manis untuk dinikmati banyak orang. Sehingga ya Tuhan, kami mau tetap melekat pada Engkau Yesus Tuhan. Kami mau lebih lagi melekat pada Engkau, sehingga kami diberkati Engkau luar biasa. Kami semua, kehidupan kami dipulihkan, kesehatan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, semuanya dipulihkan. Kalau Engkau semua izinkan untuk terjadi proses di dalam kehidupan kami, yaitu semuanya untuk kebaikan, untuk nanti hasilnya sungguh sangat memuaskan. Memang proses itu sakit, tapi ujung-ujungnya kita memperoleh tahan uji, kita bisa keluar sebagai pemenang setelah kita melalui proses itu. Jadi aku tidak khawatir lagi Tuhan, kita semua tidak khawatir lagi, karena firman-Mu telah menguatkan kami. Firman-Mu tetap di dalam kami, dan kami di dalam Engkau, dan Engkau di dalam kami, sehingga kami selalu melekat pada Engkau Yesus, dan kami selalu berbuah manis. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin, amin, amin. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih karena Engkau mau ada di dalam kami. Dan kami juga mau ada di dalam Engkau, Immanuel. Tuhan beserta kami semua sampai kesudahan zaman. Hari-hari ini hari-hari yang berat bagi kami ya Tuhan. Ketika kami harus banyak berdoa, ketika kami harus banyak juga bekerja, ketika kami harus juga banyak mengumpulkan berkat-berkat-Mu. Tetapi kami percaya Engkau telah menyediakan untuk gaji para karyawan, bagi para pengusaha, pemilik toko dan pemilik usaha. Mereka yang harus menyediakan sarana prasarana untuk ibadah. Mereka yang harus bekerja luar biasa siang dan malam untuk mencukupkan kebutuhan sandang pangan keluarga. Tuhan, kami berdoa agar mereka tetap kuat, tidak bergeser dari iman kepada Yesus Kristus Tuhan, agar semua pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang menjual aset, untuk memenuhi kebutuhan kuliah, sekolah, ataupun kebutuhan rumah tangga mereka masing-masing, dan segala bentuk cicilan apapun mereka yang terpaksa harus melepas aset. Tuhan, Engkau memberikan pembeli yang baik dengan harga yang baik pula, sehingga mereka boleh melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka.
bagi mereka yang sedang membangun gereja, melunasi tanah dan sebagainya. Tuhan yang menyediakan, karena Tuhanlah yang membangun dan kami boleh menikmatinya. Kami sebagai pekerja yang bertanggung jawab. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat melayani Tuhan besok. Haleluya. Tetap semangat. Tetap sehat. See you pada Senin. Haleluya.